Ya, saya akan menjelaskan tentang rongga hidung, di mana rongga hidung merupakan bagian pertama dari sistem pernapasan, di mana rongga hidung terdiri dari bermacam struktur, yaitu satu, lubang hidung. Lubang hidung merupakan bagian yang mempunyai fungsi untuk melindungi hidung dari berbagai ancaman dari luar, dan juga berperan sebagai pengatur ukuran sesuatu yang bisa masuk ke dalam hidung. Yang kedua, yaitu bulu hidung. Bulu hidung terdiri dari rambut-rambut halus pada hidung yang memiliki fungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Ketiga, ada septum atau pemisah hidung, di mana septum hidung merupakan bagian yang memisahkan hidung menjadi dua bagian. Septum hidung memisahkan hidung menjadi dua bagian, kiri dan kanan, mulai dari batang hidung sampai ke bagian tenggorokan dalam. 4. Rongga hidung. Pada rongga hidung diperoleh selaput lendir dan silia atau rambut halus. Rongga hidung memiliki fungsi untuk melanjutkan udara yang masuk kemudian mengarah ke tenggorokan. Rongga hidung juga bisa menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara. Dalam melakukan fungsinya, bagian ini dibantu oleh tulang tengkorak yang akan membentuk dinding-dinding hidung. 5. Saraf hidung. Saraf hidung atau olfaktori ialah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Saraf olfaktori ini ialah saraf kranial 1 yang memiliki fungsi sebagai reseptor utama dalam indera penciuman. Keenam, ada sinus hidung. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitaran hidung. Manusia memiliki 4 pasang sinus hidung. Struktur ini disebut juga sinus paranasal. Semua sinus akan berakhir ke dalam rongga hidung. 7. Tulang rawan hidung. Tulang rawan hidung ialah bagian kuat namun elastis pembentuk bagian ujung hidung. Tulang rawan memiliki bentuk yang menyusun hidung dan juga menentukan bentuk hidung. 8. Silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus. Silia berfungsi untuk mengerjakan penyaringan udara yang masuk dan keluar dari hidung. 9. Selaput lendir. Selaput lendir pada hidung ialah bagian yang memiliki fungsi untuk menghasilkan mukus atau ingus. Jadi hidung dapat terlindungi dari berbagai jenis kotoran. Rongga mulut adalah organ pertama dari saluran pencernaan. Di dalam organ inilah terjadi dua proses pencernaan, yaitu kimiawi dan mekanik. Rongga mulut berfungsi untuk mengunyah, memproses makanan secara kimiawi, dan juga menyalurkan makanan ke dalam lambung. Faring. Faring ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan yang berada di bagian depan dan juga saluran pencernaan yang berada di bagian belakang. Lalu ketika udara dihembuskan melalui faring, maka akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Faring adalah bagian dari sistem pernafasan. Organ ini menghubungkan trakea dan tenggorokan. Selain memiliki peran penting dalam menghasilkan suara, faring juga berfungsi mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan. Trakea merupakan organ pernapasan yang bentuknya seperti tabung besar. Trakea memiliki panjang kurang lebih 11 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea terletak di bawah laring dan berakhir di tengah dada. Trakea tersusun atas otot dan tulang rawan yang berbentuk cincin sebanyak 16-22 buah. Tulang cincin ini membantu udara masuk dan keluar dengan lancar. Ada 4 fungsi trakea, yaitu 1. Membawa udara ke paru-paru. 2. Menghalau benda asing. 3. Melancarkan sistem pencernaan. 4. Melancarkan batuk. Dan ada pula gangguan fungsi trakea, yaitu penyumbatan trakea, infeksi pada trakea, penyempitan pada trakea, fistula trakea esofagus, trakeomalacia, dan kanker trakea. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus ini terletak setelah trakea. Di bawah trakea ada bronkus. Bronkus ini merupakan cabang
yang menghubungkan dari trakea ke paru-paru. Jadi bentuknya tuh seperti Y kebalik. Nah, itu ada ciri khasnya. Bronkus bagian kanan itu lebih lurus dibanding bronkus bagian kiri, menyebabkan objek ketika masuk ke saluran pernapasan pasti masuknya ke bagian kanan ini karena ia bentuknya lurus, tegak, dan agak lebar. Nah, kemudian bronkus fungsinya membawa udara ke paru-paru dan juga di bronkus bisa menjebak bakteri, jamur, virus, dan partikel lainnya agar untuk melindungi paru-paru dan mencegahnya dari infeksi. Nah, di bronkus ada silia. Silia ini semacam rambut kecil yang membantu membawa lendir atau dahak. Nah, ini jadi dahaknya itu menyaring partikel atau kotoran agar tidak masuk lagi ke paru-paru kita. Nah, di situ ntar dikeluarkan melalui mulut berupa dahak. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang merupakan jalur utama udara untuk masuk ke paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus lalu akan diteruskan ke bronkiolus dan dilanjut ke alveolus, lalu baru ke paru-paru. Alveolus merupakan struktur berbentuk bola-bola kecil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran antara gas oksigen dengan karbon dioksida. Ketika udara mencapai alveolus, oksigen akan masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler akan keluar dan masuk ke dalam alveolus. Setelah terjadi pertukaran antara gas karbon dioksida dengan oksigen, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma sehingga diafragma menjadi longgar. Hal ini memungkinkan karbon dioksida untuk bergerak naik, lalu dikeluarkan melalui paru-paru dan dihembuskan melalui hidung. Paru-paru merupakan organ yang bertugas untuk mengatur udara masuk dan memisahkan oksigen karbon dioksida. Sama halnya dengan ginjal, paru-paru ada dua, yaitu paru-paru kiri dan kanan. Organ ini memiliki peran penting dalam tubuh manusia.